Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan ke kita umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Sehingga dengan semua nikmat karunia yang Allah titipkan untuk sementara waktu bagi kita, kita masih manfaatkan sebaik-baiknya agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Balai Baru yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, anak-anak kita yang sama kita sayangi, imam-imam kita yang sama kita muliakan. Semoga beliau tetap panjang umur, badan sehat, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Lai terdengar belakang Bu? Lai. Ini pengkajian malam kini agak khusus. Tema yang dititipkan sama pengurus dan panitia memperbanyak tilawah Al-Quran dan mendalami maknanya. Tidak cukup waktu 10 menit ini Bapak Ibu. Tidak cukup 10 menit. Kalau bisa kurang. Jangan 30 halai. Ibu duduk ambo tagak. Kalau itu meja tidak baik jam-jam mohon. Ya Bu ya. Makasih panitia, bagus, ini sangat penting. Sampai hari kini Bapak Ibu masuk perguruan tinggi Islam pun, masuk perguruan tinggi Islam ada juga yang tidak pandai jual Quran, tidak pandai mengaji, wah cara itu, kamu jadian nanti itu. Jadi makanya selagi anak di TPQ, MDA Bapak Ibu, ajan sampai tidak mengaji lenyo. Berat. Mulai kalau lah selesai SD, lebih parahnya kalau nyolok katam. Banyak ngaji, wala katam pak. Ini sangko katamku sudah tidak perlu ngaji-ngaji ledo. Masya Allah. Atau Bapak Ibu tandai itu kalau ada anak cucu seperti itu, gas langsung, katam-katam marah. Lanjut ngaji sampai gae, sampai mati ngaji terus. Ya, landasannya dalam Al-Quran surah Ali Imran. Kalau anda mencatat silakan catat. Judulnya udah dikasih sama panitia, senam pengurus itu. Perbanyak tilawah Al-Quran dan mendalami maknanya. Tidak dua pembahasan ini. Kalau kuliah lah para SKS kok. Pak. Baca, dalami makna. Ternyata bukan baca saja, Masya Allah. Ini pengurus ini cerdas sekali. Bukan hanya membaca, ada tadabbur di situ, mendalami makna.
Al-Quran dan dasarnya surah Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah benar-benar memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Laqad diawali dengan kata taukid. Taukid itu dalam bahasa Arab penguat. Sungguh. Atau serius tuh. Kalau dalam Al-Ahzab 21 tuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau ada kata-kata qad berarti itu sungguh, benar-benar iya. Tidak ada bahasa sehebat daripada itu lagi. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberi karunia ke orang yang beriman. Ketika Allah mengutus rasulan min anfusihim. Ini yang pertama. Seorang rasul dari kalangan mereka. Bapak Ibu, dulu sebelum Islam sampai ke kita di Arab itu orang berbahasa Arab di kala itu semuanya. Maka diutuslah seorang rasul dari bangsa Arab itu, dan Al-Quran juga berbahasa Arab. Bahasa Arab ternyata adalah bahasa surga. Kalau ingin cari Bapak Ibu nanti buka saja di Google, nanti Google membaca Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bahasa surga itu. Ada jaminan. Makanya guru-guru ngaji, guru-guru agama itu mengajarkan jalan ke surga itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa rasul dari bangsa sesuai dengan bahasa di kala itu? Kalau dari bangsa lain dengan bahasa yang lain susah dipahami. Awak orang Indonesia, datang guru awak yang ngajar orang bahasa Inggris, orang Inggris, ada mam awak di BE itu. 3 hari 3 malam mempelajari bahasa baru. Jadi ternyata sangat penting sekali. Ini adalah proses pembinaan bahasa. Jadi belajar bahasa Al-Quran itu penting. Hukumnya wajib. Jadi cari ilmu Al-Quran itu wajib. Fardu ain. Kalau orang tuh yang tidak belajar Al-Quran, orang tuh yang mendosa. Bukan fardu kifayah. Karena Al-Quran dibawa sholat, di luar sholat, apa saja bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan mulia, agung, dan naik derajatnya. Jadi satu adalah proses pembinaan bahasa. Ternyata belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu perlu pintu masuk untuk tahu dengan Al-Quran. Jadi tema malam kini ku tema serius, bukan tema gara-gara yang dagi adek panitia mempelajari Al-Quran. Nanti ada adab-adab dengan Al-Quran itu. Al-Quran tidak boleh rendah dari lutut. Mengambilnya pakai wudhu, ambil dengan tangan kanan atau 2 tangan, dekap dengan dada. Tidak boleh ada benda lain di atas Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mulia, tinggi, dan suci. Tengok saja nanti dalam adab-adab Al-Quran itu. Mengambil Al-Quran itu, membukanya tidak boleh dengan jari yang dijilati. Dulu orang-orang kampung dulu kan ada tuh. Itu tidak boleh itu doh. Begitu memuliakan Al-Quran. Buka dengan tangan kanan. Baca ta'awuz. Kalau ada nanti Al-Quran yang Al-Quran standar itu Bapak Ibu, bagian belakangnya itu berbahasa Arab Melayu,
Itu ada nanti adabul Quran, adab-adab terhadap Al-Quran. Dia bahasa Arab, tapi Melayu. Bisa dibaca itu. Kalau yang pandai bisa baca itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi penting. Pemahaman bahasa. Tidak akan tahu kandungan Al-Quran kalau tidak pandai baca. Itu pasti itu. Maka kuncinya pandai membaca itu penting. Wahyu yang pertama, ini nanti dalam nuzul Quran akan panjang lebar, akan diuraikan oleh guru kita. Wahyu yang pertama turun surat apa, Bu? Surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai awalnya apa? Iqra. Mana nahu Iqra? Apa artinya Iqra? Bacalah. Ternyata baca. Bukan menghafal. Diacuk membaca, lingkit di kepala. Baru tahfiz namanya itu. Rancaan bacaan itu tahsin namanya itu. Itu metode lagi itu. Jadi Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad, Iqra kata Jibril. Saat itu kan Nabi Muhammad kan tidak pandai baca, kan ummi. Beliau kan tidak bisa apa-apa. La wa ana iqra'i, saya tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Iqra, baca. La wa ana iqra'i, ambo tidak pandai baca do, kata Nabi Muhammad. Iqra, baru lanjutan. Nyo awalnya itu tidak pakai bismi rabbika do. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru dikuian dan Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi teknis menghafal Bapak Ibu, baca. Yang dibaca itu wajib betul. Kalau tidak batuah perbaiki, tahsin namanya. Membaca itu tadangah di talingo. Nanti otomatis akan ditangkap oleh otak. Kehebatan otak manusia itu lebih hebat daripada mesin fotokopi. Mesin fotokopi asal dimasukin kan keluar langsung tuh. Hebat kan? Mencoro saja. Kalau di kampung aku mencoro saja namanya itu. Yang buat mesin fotokopi itu siapa? Urang kan? Urang lebih santiang daripada itu. Tuh. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi teknis menghafal itu Al-Quran itu harus sejajar, jangan di bawah. Jangan di bawah. Kalau di bawah biasanya kau mato, kau manaku, kau benjang lagi bawah. Tidak lama sudah itu, kuat le. Minta menyandah saya, lalu tu mah. Saya 2 ayatnya tu, tak boleh langsung tu. Sejajar. Baca. Wabashiril, ndak usah malenga-lenga dulu. Wabashiril ladina amanu. Cali aja dulu. 3 kali baca, jangankan 3 kali. 1 kali baca saja, lihat dengan benar, baca dengan benar, insya Allah samini sesudah itu selesai itu. Dipastikan bisa. Daya tangkap, daya otak manusia itu jauh lebih dahsyat. Aku onde lupa nomor rekam aku. Momen ini baru Bu. Ya Bapak Ibu ya, jadi pemahaman bahasa penting. Jadi tolong jangan sampai anak-anak awak buta huruf. Sekarang banyak Bapak Ibu, banyak. Jangankan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu saja, orang yang sudah berkeluarga, banyak yang tidak pandai baca Al-Quran. Dulu ada kejadian di kantor KUA, agama Islam, awak mau nikah? Iya Pak, agama Islam. Hobi dakwah, lebih pandai baca Al-Quran? Tidak. Kapindiang saja Pak KUA. Hobi dakwah, tidak pandai baca Al-Quran, baca roh itu. Kalau ambo kuasa itu berajah dulu, besok datang mari lihat. Ya penting Bapak Ibu. Kalau enggak, nanti dia akan bahaya dalam kehidupannya. Seperangkat alat salat tunai, jual Al-Quran sekali. Saja itu sampai 40 tahun yang akan datang, enggak baca-baca Al-Quran itu. Lah bakal pindiang saja dia te lemari. Alamati baru turun Al-Quran itu. Itu enggak benar lagi itu. Al-Quran itu dibaca.
Bila Al-Quran tu turunah, lama meninggal baru letak di kapal lo tu. Ndak ada guna do. Al-Quran itu gunanya untuk dibaca. Makanya Iqra. Satu. Yang kedua, yatslu alaihim ayati. Ini adalah proses pembinaan tilawah. Di tilawah di sana itu adalah baca dengan suara. Makanya banyak qiraat-qiraat yang hebat-hebat tilawah Al-Quran itu menghayati tadabbur namanya itu, dan juga mengamalkan. Nah, ini yang terpenting. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi fahami, hayati, isi kandungannya Al-Quran itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apa artinya? Diturunkan Al-Quran itu sebagai obat, penenang, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ternyata Al-Quran itu bagi orang yang beriman sebagai rahmat. Kalau tidak beriman, tidak itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin dapat rahmat Allah, salah satunya nanti rahmat Allah itu masuk surga. Kalau ingin dapat rahmat Allah, pingin masuk surga, maka baca Quran, fahami Quran, amalkan Al-Quran. Ada anak ampe di rumah, setidaknya kalau tidak kampe 3 orang, jadikan hafiz Quran. Kalau tidak ketiga, ampe. Kalau tidak seorang saja jadi. 1 orang hafiz Quran, itu nanti akan membawa rahmat, syafaat namanya itu. Di akhirat ada 10 kiri kanan, nanti bawah, muka belakang. Kan sangat luar biasa tuh. Apalagi imam-imam kita yang hafiz Quran itu. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada hafiz Quran di rumah, cari menantu yang hafiz Quran. Kan banyak ustaz-ustaz awak siko, baru orang tuh. Biar langsung. Tapi yang baru buik loh. Ustaz boleh pasang nomor nantinya, nomor antrian. Jadi harus buat seperti itu. Supaya apa nanti? Masuk surga itu butuh perjuangan. Untuk berjuang. Tidak cukup dengan kun payakun, harus butuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wa yuzakkihim. Ini adalah proses pembinaan pembersihan jiwa. Orang yang baca Al-Quran, faham artinya, tahu maknanya, tadabbur Al-Quran itu, wa yuzakkihim, dia akan membersihkan jiwanya. Tazkiyatun nafs namanya itu. Makanya dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Beruntung besarlah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Marugi sangatlah manusia yang mengotorinya. Dengan apa menyucikan jiwa itu? Baca Quran dan fahami artinya, amalkan kandungannya. Itu yang terpenting. Lebih baik kita 1 ayat tahu artinya, bisa diamalkan, ketimbang ibu punya program membaca dalam sehari itu 1 juz, tapi tidak mengerti. Dia punya makna semuanya, tapi lebih baiknya faham artinya yang dibaca itu. Dan yang terakhir yaitunya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi ya. Yaitunya proses pemahaman syariat dan ilmu lainnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata di dalam Al-Quran itu ada hikmah yang terkandung yang sangat luar biasa. Padahal Allah menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum Al-Quran itu ada, manusia itu dolal, berada dalam kesesatan yang nyata. Naudzubillah. Orang yang tidak baca Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran, tak mengamalkan Al-Quran, orang tersebut pasti sesat dari Al-Quran.
Makanya sebagai umat Islam, awak kalau memang betul-betul menjadikannya, pertanyaan pertama nanti tamasuk Bapak Ibu di akhirat, ma imamuka, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, siapa imammu, panduan hidupmu siapa? Itulah Al-Quran. Nah, kalau awak tidak tahu jo Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pahami artinya, tak mengamalkan Al-Quran, ini kan jauh dari yang kita harapkan. Jadi kalau ingin mendapat syafaat Al-Quran, maka betul-betul kita dengan sungguh-sungguh dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong sekali lagi anak-anak awak didik diri kita, didik dengan cara baik dengan Al-Quran. Kini Al-Quran lawannya perkata ada, tafsirnya ada, asbabun nuzulnya ada, lah banyak gini kok. Bapak Ibu yang punya HP Android wajib punya aplikasi Al-Quran. Kalau ndak Bapak Ibu zolim. Lah dia gi HP rancak ada Allah, tapi ndak ada Al-Quran di dalamnya do. Apalagi kalau maksiat saya dibuka. TikTok tiap sepanjang goyang-goyang saya. Buka-buka jilbab saya dalamnya, menonton yang porno saya dalamnya. Nanti akan dihisap tuh lebih parah tuh. Ada kan aplikasi Al-Quran, hadis dan lain-lainnya agar setidaknya itu bisa meringankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu istiqomah, apalagi siku ada NDTA, suruhnya taruh mengaji supaya anak kita menjadi ahlul Quran bersama kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran salah satu bisa memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum, ini adalah penampilan saya yang terakhir di sini karena subuh sudah kemarin malam sekarang. Jadi mungkin dalam penyampaian nabo tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang alui unu picik dek kurang kuni atau masakan dalam biang mata. Maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling maaf memaafkan. Karena setiap tahun kita ada di sini. Tahun yang akan datang belum tentu dodo. Mana tahu ndak bersobok wak leh. Ya kan umur kok ndak tahu Pak ya. Mungkin Bapak Ibu duluan ambo belakangan. Kan bisa saja. Atau sebaliknya ambo belakangan Bapak Ibu duluan. Kan bisa saja. Oh sama saja ya. Nah ya. Baiklah mudah-mudahan terakhir itu kawan awak sedang baca kak kini Bapak Ibu kita doakan supaya tidak ada imbasnya terhadap Islam lah. Nah gitu, jangan ada imbasnya terhadap Islam. Yang jelas itu adalah sesuatu hal yang urusan mereka. Mudah-mudahan kita doakan saja damai-damai saja. Dan mohon doanya Bapak Ibu, anak-anak kita semoga istiqomah selalu. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang batal wudhunya dipersilakan untuk mengambil wudhu kembali sebelum tarawih kita mulai. Yang akan mengimami tarawih